Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikdasmen, kami berfokus pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang relevan, adaptif, serta berpusat pada kebutuhan murid. Peran ini kami jalankan untuk memastikan arah pembelajaran di Indonesia terus selaras dengan perkembangan zaman dan konteks satuan pendidikan yang beragam. Sepanjang tahun 2025, Puskurjar telah melaksanakan berbagai program serta menghadirkan beragam produk pembelajaran. Mulai dari penyusunan dan penyempurnaan kebijakan kurikulum, pengembangan panduan, dan perangkat pembelajaran. Seluruh inisiatif ini dirancang untuk membantu pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi murid. Kami juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar kebijakan dan produk yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga mudah diterapkan serta memberikan dampak nyata di lapangan. Menatap tahun 2026, kami berharap Puskurjar dapat semakin memperkuat perannya dalam melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan, dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan perangkat kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial sebagai upaya untuk mencapai layanan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para pendidik dan orang tua murid yang senantiasa menjadi bagian penting dalam perjalanan pembelajaran anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 adalah tahun yang sangat berkesan dan penuh dengan kerja keras. Berbagai gebrakan telah kami lakukan, dan ini adalah bukti perjalanan kami di 2025. Melalui setiap proses yang ditempuh oleh Puskurjar, langkah-langkah tersebut kemudian bermuara pada upaya memperkuat fondasi pembelajaran nasional. Dalam konteks inilah, penyusunan naskah akademik menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Naskah akademik pembelajaran mendalam dan naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial merupakan acuan pengembangan pembelajaran dalam kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai dasar penguatan arah kebijakan pendidikan. Naskah akademik tersebut memuat landasan konseptual, arah, prinsip, serta kerangka pembelajaran yang menjadi rujukan dalam pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya pembelajaran mendalam serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Fokus utama naskah akademik adalah penguatan proses berpikir murid melalui pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep secara bermakna dan reflektif, serta relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini. Naskah akademik ini diperuntukkan sebagai rujukan bagi pengambil kebijakan pendidikan, satuan pendidikan, pendidik, serta pemangku kepentingan pendidikan dalam memahami dan menerapkan arah pembelajaran yang selaras dengan kebijakan kurikulum. Dalam praktiknya, naskah akademik ini digunakan sebagai dasar pengembangan dan penyelarasan kurikulum, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran serta penguatan pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan penekanan pada proses berpikir dan pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Kajian akademik memberikan landasan konseptual dan akademik dalam pengembangan serta implementasi pembelajaran di satuan pendidikan yang memperkuat arah kebijakan pembelajaran agar dapat diterapkan secara kontekstual di satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah, pengaturan struktur pembelajaran dirancang untuk mengakomodasi minat, bakat, dan kebutuhan murid. Melalui fleksibilitas kurikulum, satuan pendidikan dapat menyediakan mata pelajaran pilihan termasuk coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajaran STEM menekankan keterpaduan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Melalui pendekatan ini, pembelajaran mendorong pemecahan masalah, berpikir komputasional, serta keterkaitan antar konsep secara bermakna. Dengan cara, pertama, mengkaji STEM sebagai pendekatan pembelajaran terpadu. Kedua, mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ketiga, menekankan pemecahan masalah dan berpikir komputasional. Dan yang keempat,
mendukung pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Kegiatan kokurikuler mendukung pembelajaran intrakurikuler dengan membantu murid mengasah kompetensi, membangun karakter, dan mengembangkan cara berpikir secara terarah, sekaligus memperkaya pengalaman belajar yang selaras dengan tujuan pembelajaran engineering. Pembelajaran dapat diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai ruang pengembangan bakat, minat, kreativitas, serta kompetensi abad ke-21. Seperti kegiatan belajar di luar jam pelajaran, wadah pengembangan bakat dan minat murid, ruang eksplorasi dan kreativitas, mendukung pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kualitas pembelajaran dijaga melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dengan sistem penjaminan mutu dan kajian akademik sebagai dasar pengembangan kurikulum serta pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai penguatan kebijakan kurikulum saat ini, Permendikdasmen RI Nomor 13 Tahun 2025 ditetapkan sebagai perubahan atas Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan kurikulum sebagai perubahan atas ketentuan sebelumnya dalam sistem regulasi pendidikan. Berlaku untuk PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui peraturan ini, pengaturan kurikulum pada satuan pendidikan ditegaskan kembali, termasuk penyesuaian ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang selaras dengan kebijakan kurikulum saat ini. Pada tataran implementasi, kurikulum disusun dan dilaksanakan langsung oleh satuan pendidikan. Proses ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan murid. Sebagai pedoman bersama, peraturan menteri ini diperuntukkan bagi pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum. Melalui pengaturan ini, diharapkan pelaksanaan kurikulum memiliki kepastian hukum, kebijakan antar jenjang dapat diselaraskan, serta penyelenggaraan pendidikan berjalan secara terarah dan konsisten. Dengan demikian, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menjadi dasar hukum pelaksanaan kurikulum yang menguatkan penyelenggaraan pendidikan nasional dan berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai bagian dari penguatan kebijakan kurikulum, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menetapkan capaian pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Melalui keputusan Kepala BSKAP Nomor 46 Tahun 2025, ditetapkan capaian pembelajaran sebagai acuan kemampuan yang diharapkan dicapai murid pada setiap jenjang pendidikan. Capaian pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan ini berlaku untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan, mulai dari fase fondasi di PAUD hingga pendidikan menengah, termasuk pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus. Capaian pembelajaran yang ditetapkan juga mencakup mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta coding dan KA untuk pendidikan khusus, yang disusun sesuai karakteristik murid dan kebutuhan setiap jenjang. Untuk capaian pembelajaran pendidikan dasar dan menengah, disusun berdasarkan fase perkembangan murid, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai perencanaan pembelajaran. Pada pendidikan khusus atau SLB, capaian pembelajaran disesuaikan dengan usia mental murid. Sementara, murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran pendidikan umum dengan akomodasi kurikulum. Dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, capaian pembelajaran menekankan berpikir komputasional, pemahaman dasar coding dan kecerdasan artifisial, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah untuk pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Pada pendidikan khusus, KKA menjadi keterampilan pilihan agar pembelajaran tetap inklusif, adaptif, dan sesuai potensi murid. Secara keseluruhan, capaian pembelajaran berfungsi sebagai rujukan tujuan belajar, dasar perencanaan pembelajaran, serta gambaran kompetensi yang dicapai murid secara bertahap dan bermakna. Telah terbit juga Keputusan Kepala BSKAP Nomor 58 Tahun 2025 yang menetapkan alur perkembangan kompetensi sebagai panduan perkembangan kemampuan murid dalam pencapaian dimensi profil lulusan untuk setiap jenjang.
Melalui alur perkembangan kompetensi, perencanaan pembelajaran dapat disusun secara lebih selaras, terhubung antar jenjang, dan konsisten dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya kedua keputusan ini, capaian pembelajaran dan alur perkembangan kompetensi menjadi acuan nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Pedoman implementasi pembelajaran mendalam, serta coding dan kecerdasan artifisial menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran dari PAUD hingga pendidikan menengah dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran yang berfokus pada pemahaman bermakna, kompetensi abad ke-21, serta kesiapan murid menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan global. Kebijakan ini mendorong pembelajaran bermakna yang berfokus pada pemahaman, refleksi, dan penerapan nyata. Murid dikembangkan untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta mampu memecahkan masalah, sekaligus dikenalkan berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial secara bertahap sesuai jenjang. Implementasinya terintegrasi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta diperkuat dengan tata kelola yang kolaboratif, komunikasi kebijakan yang efektif, dan pemantauan berkelanjutan. Pedoman ini ditujukan bagi kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, serta mitra dan pemangku kepentingan pendidikan sebagai acuan bersama dalam perencanaan, pendampingan, dan pelaksanaan pembelajaran. Pedoman ini digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kurikulum satuan pendidikan, penguatan strategi lintas mata pelajaran, serta peningkatan kompetensi pendidik. Sebagai rujukan resmi, pedoman ini menjadi dasar implementasi kebijakan pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial mulai tahun ajaran 2025-2026 dan seterusnya. Panduan mata pelajaran disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan berpusat pada murid. Panduan ini berlaku untuk berbagai jenjang pendidikan, dari PAUD hingga pendidikan menengah, termasuk pendidikan khusus dan kesetaraan, serta mencakup beragam mata pelajaran sesuai karakteristik tiap jenjang. Panduan mata pelajaran membantu pendidik memahami kompetensi yang perlu dicapai murid, menjadi acuan dan merancang pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran, bermakna, kontekstual, dan berpusat pada murid. Panduan ini juga terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran yang relevan, termasuk pembelajaran mendalam sesuai Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Setiap jenjang dan mata pelajaran dilengkapi panduan khusus, mencakup mata pelajaran inti hingga seperti coding dan kecerdasan artifisial, serta seni, olahraga, dan pendidikan Pancasila. Panduan mata pelajaran dirancang sebagai pegangan bagi pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, hingga strategi evaluasi. Bagi satuan pendidikan, panduan ini menjadi acuan bagi kepala sekolah dan tim kurikulum dalam merencanakan pembelajaran secara sistematis serta menyusun kurikulum satuan pendidikan. Sementara, bagi pemangku kepentingan lainnya, panduan ini dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat ajar, pelatihan, dan bimbingan teknis pembelajaran. Panduan mata pelajaran memiliki beberapa manfaat, yang diantaranya: pertama, rujukan perencanaan pembelajaran. Manfaat ini membantu menyusun alur tujuan pembelajaran dan materi ajar sesuai capaian kurikulum. Kedua, pengembangan strategi pembelajaran. Ini mengarahkan pembelajaran yang bermakna, eksploratif, dan berpusat pada murid. Ketiga, pedoman evaluasi. Manfaat ini menjadi acuan penyusunan asesmen dan umpan balik pembelajaran. Keempat, kelengkapan mata pelajaran. Manfaat ini memudahkan pendidik menyesuaikan pembelajaran sesuai jenjang dan karakter mata pelajaran. Kelima, dukungan implementasi kurikulum. Manfaat ini mendukung pelaksanaan kurikulum tahun 2025 secara konsisten di seluruh sekolah.
Seluruh panduan ini menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, bermakna, reflektif, kontekstual, dan inklusif serta fleksibel dan relevan. Kelima panduan tersebut meliputi panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif, panduan STEM, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan kokurikuler, dan panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan pedoman praktik pembelajaran yang responsif terhadap keragaman murid, termasuk murid dengan berkebutuhan khusus. Panduan STEM menjadi rujukan implementasi pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21 serta berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Panduan pembelajaran dan asesmen ini menyajikan kerangka kerja pembelajaran yang mendalam dan asesmen formatif yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran di kelas. Panduan kokurikuler. Panduan ini memberikan inspirasi dan contoh kegiatan yang memperkuat pembelajaran intrakurikuler serta mendukung penguatan karakter dan kompetensi murid. Terakhir, panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Panduan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan tersebut dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan karakter murid. Kumpulan panduan ini diperuntukkan bagi pendidik, kepala sekolah dan tim kurikulum, pengembang perangkat ajar, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk orang tua dan masyarakat. Panduan ini dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran, melaksanakan asesmen dan evaluasi, mengembangkan kegiatan kokurikuler, menerapkan pembelajaran STEM, hingga menyusun kurikulum satuan pendidikan yang adaptif. Melalui penerapan panduan ini, layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berfokus pada pengembangan kompetensi murid dapat terwujud secara konsisten di seluruh satuan pendidikan. Kurikulum Satuan Pendidikan Geopark adalah kurikulum kontekstual di tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan potensi Geopark ke dalam proses pembelajaran. Ada pula beberapa sekolah di Indonesia yang terlibat dalam kontribusi pengembangan dan implementasi kurikulum satuan pendidikan berbasis Geopark bersama pusat kurikulum pembelajaran maupun pemerintah daerah. Kurikulum Satuan Pendidikan P4GN atau Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adalah pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan pencegahan narkoba ke dalam kurikulum ini sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah. Fokusnya tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, karakter, dan keterampilan hidup murid. Dalam pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan P4GN ini, Puskurjar tidak bekerja sendiri. Proses ini melibatkan sejumlah satuan pendidikan di berbagai daerah yang secara aktif berkontribusi sebagai mitra pengembangan dan praktik baik. Kurikulum Satuan Pendidikan Lingkungan, Budaya, dan Pariwisata adalah pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan isu lingkungan hidup, kekayaan budaya, dan potensi pariwisata lokal. Kurikulum ini tidak berdiri sebagai mata pelajaran baru, tetapi diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk membentuk murid yang berkarakter, berwawasan lingkungan, serta mampu menghargai dan mengembangkan potensi daerahnya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Puskurjar juga berkolaborasi dengan sejumlah satuan pendidikan di berbagai daerah dalam pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Lingkungan, Budaya, dan Pariwisata. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar di struktur kurikulum. Sementara, kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memperkuat dan memperkaya pembelajaran intrakurikuler, sekaligus mengembangkan karakter dan kompetensi murid secara menyeluruh. Kegiatan kokurikuler dirancang melalui praktik belajar yang aktif, kontekstual, dan kolaboratif dengan melibatkan sekolah, keluarga, serta masyarakat dan memanfaatkan teknologi digital.
Dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan berperan sebagai perancang kegiatan, tenaga pendidik sebagai fasilitator dan pendamping, serta murid sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan kokurikuler mencakup beberapa di antaranya, analisis kebutuhan satuan pendidikan dan kompetensi yang ingin dikembangkan, penentuan tema dan tujuan kegiatan berdasarkan dimensi profil lulusan yang diinginkan, perancangan kegiatan yang kontekstual, kolaboratif, dan bermakna, asesmen formatif dan sumatif terhadap kegiatan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang ditargetkan. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, linier, dan logis dalam satu fase pembelajaran untuk membantu murid mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Alur tujuan pembelajaran berfungsi sebagai panduan operasional bagi tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran intrakurikuler secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pada mata pelajaran SMK fase E, alur tujuan pembelajaran mengurai capaian pembelajaran menjadi tujuan bertahap yang menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan dunia kerja, serta mendorong kolaborasi dengan mitra industri. Sementara itu, pada program kebutuhan khusus pada pendidikan khusus, alur tujuan pembelajaran disusun secara fleksibel dan lintas fase dengan penekanan pada layanan pembelajaran, kemandirian, dan kesiapan hidup murid. Pelaksanaan alur tujuan pembelajaran mencakup peran strategis berbagai pihak dalam satuan pendidikan di antara lain. Pertama, tenaga pendidik mata pelajaran yang menyusun perencanaan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran serta mengembangkan perangkat ajar sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran. Kedua, tim kurikulum satuan pendidikan yang menyesuaikan alur tujuan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan serta keterkaitannya dengan dunia kerja, khususnya pada SMK. Dan yang ketiga, tenaga pendidik pendidikan khusus yang mengadaptasi alur tujuan pembelajaran secara fleksibel dan lintas fase sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus. Melalui alur tujuan pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif dapat dirancang selaras dengan tujuan pembelajaran, relevan dengan kebutuhan kompetensi lulusan SMK, serta disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid, termasuk murid berkebutuhan khusus. Demikian perjalanan Puskurjar sepanjang tahun 2025 dalam mendukung penguatan kebijakan dan praktik pembelajaran di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Puskurjar siap melangkah ke tahun 2026 untuk terus menghadirkan kurikulum dan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sampai jumpa di 2026.